Halo, selamat bertemu lagi dengan Yusuf Susieno dari Telogorejo Heart Center. Saya akan sharing sedikit ke teman-teman. Saya yakin mungkin teman-teman pernah baca atau mungkin pernah mengalami sendiri di lapangan, yaitu kadang-kadang eh, kita ragu nih, apakah EKG ini leadnya terbalik atau memang jantungnya yang ke kanan gitu ya. Nanti saya akan share sedikit. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang saya bisa lihat di sini. So, coba kita lihat EKG di sini. Apa sih yang salah pada EKG ini? Coba teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kalau kita lihat di lead 1 ini ternyata terbalik semua, negatif semua. Sementara yang di AVR ini positif semua. Ini jelas salah, ya kan? Cuma salahnya ini karena reverse lead atau karena dextrocardia. Ini yang nanti akan kita bicarakan clue-cluenya gitu ya, petunjuk-petunjuknya. Sebagian besar biasanya adalah karena lead yang terbalik. Lead yang terbaliknya yang mana? Paling sering adalah yang lengan kanan ini terbalik dengan lengan kiri, gitu. Ini terbalik. Karena kenapa saya bilang terbalik? Karena seharusnya normal seperti ini nih. Normal SEC itu harusnya di lead 1 itu positif, yang di AVR negatif. Semuanya, P-nya positif, GRS, gelombang T positif, AVR juga negatif. Harusnya yang normal. Kenapa? Lihat ini di sini karena aksesnya ke sana. Harusnya itu normal ke arah sana. Nah, S anode kan ada di sini, AV node di sini, bundle branch ke sana. Jadi listrik ke sana. Listrik yang dituju akan ke atas, listrik yang ditinggal akan ke bawah nih. Lead AVR kan di sini. Dia ditinggal. Lead 1 di sini dia dituju. 2 juga dituju. Jadi akan positif. Jadi ini yang normal. Jadi ketika ada ECG yang seperti ini tidak normal. Lah mosok eh, S anode-nya ada di sini, terus ke sana kan tidak mungkin. Itu, so pasti tidak normal. Jadi karena lagi-lagi ini pasti paling sering karena terbalik. Jadi elektrode ini harus teman-teman harus sering pastikan bahwa nggak salah ada LA, RA, LL, dan right leg. LA itu left arm, right arm, ini left leg. Sementara yang right leg atau kaki kanan itu sebenarnya cuma netral elektrode aja. Jadi paling penting untuk mengidentifikasi. Ya, lain pabrik, lain warna. Jadi tidak bisa kita cuma ngomong warna tok. Jadi harus dilihat tulisannya di sini. Oke, so untuk cerita supaya kita bisa ngerti sedikit tentang apa namanya uh, liter balik itu kita harus masuk ke dasar EKG. Jadi saya tuh lebih seneng kalau kita apa namanya tahu kenapa karena itu akan lebih ingat gitu ya. Jadi EKG ini sebenarnya ditemukan oleh ini Mr. Eindhoven ini. Mr. Eindhoven ini menciptakan EKG, kemudian dia membuat 3 elektrode yang nempel, yaitu di tangan kanan, tangan kiri, dan di kaki. Ya, kakinya adalah kaki kiri. Kemudian dari 3 elektrode ini uh, timbullah kemudian dia lead 1, 2, 3, AVL, AVR, AVR. Nah, ini 3 vektor ini, 6 vektor ini yang kemudian menentukan gambaran EKG. Dari mana sih kok vektor ini kok iso-iso muncul dari mana? Nah ini. Jadi lead 1 ini terjadi karena perbedaan tekanan atau arah arus listrik dari left atrium dan right atrium. Jadi arah arus listrik dari RA ke LA. LA min RA, ini positif, ini negatif, akhirnya ke arah sana dong. Begitu juga yang 2 itu LL dikurangi LA. Ini positif, ini negatif. Akhirnya listrik ke sana nih. Yang ini juga RA ke LL lead 2. Jadi ini perbedaan ini kemudian menyebabkan terbentuknya lead 1, 2, 3. Sementara kalau lead AVL adalah ini dari pusat sini yang menuju ke sana AVL. Makanya sudutnya minus 30. Sementara yang AVF dia ke bawah set plus 90. AVR ke sana set dia minus 150 derajat. Nah, jadi itu. Jadi
dengan Enoven itu menciptakan ini dari lead-lead yang kita tempelkan di ekstremitas itu, kemudian timbullah dari elektrode yang ditempelkan timbullah lead 1 2 3 AVR AVL AVF ya. Nah, ini adalah Mr. Enoven, wajahnya setelah tua seperti ini, dan ngomong-ngomong dia sebenarnya lahir di Semarang ya. Kalau tetap di Semarang nggak pindah ke Holland, return ke Holland umur 10 mungkin jadi tukang bakul roti. Tapi dia ke Holland dan jadi dokter. Ya, ngomong balik tentang Enoven tadi. Nah, inilah kemudian tiga elektrode menimbulkan 6 lead vektor AVL 1, 2, AVF3, dan AVR dengan sudutnya masing-masing. Lihat ini. AVL menuju ke lengan kiri. Satu adalah perbedaan antara right arm dengan left arm. Dua menuju ke kaki kiri. Dua adalah perbedaan dari right arm dengan left leg. Dua. AVF menuju ke kaki. Kalau tiga, perbedaan antara apa? Left arm dengan left leg. Tiga. Set. AVR menuju ke lengan kanan. Nanti diulang lagi ya. Jadi itulah yang kemudian menimbulkan lead EKG. Nah, ini yang normal tadi. Masih ulang ya. LA, RA, LL di sini. Perbedaan RA dan LA masuk ke sana jadi 1, ini jadi 3, ini jadi 2. Sementara yang menuju ke sini tanpa perbedaan ya, itu jadi AVR, AVL, AVL. Apa yang terjadi kalau leadnya terbalik? Nah, ini. Kalau leadnya terbalik, ini tangan kiri pindah ke kanan, tangan kanan pindah ke kiri, jadilah ini. Apa? Ya listriknya tetap dari RA ke LA, jadi akhirnya ke sana listriknya itu. Dari sini ke sana. Nah, listriknya tetap balik dari sini ke sana. Sementara laporannya ya tetap 1 ada di sini, ya kan? Tapi listriknya sebenarnya membalik ke sana, tapi laporannya tetap 1 di sini. Akhirnya satunya apa? Jadi negatif. Dilihat dari sisi sini. Ya kan? Dilihat dari sisi sini tetap negatif. Sementara lihat ini RA sama LA dia terbalik. Nah, ini kan duanya ke sana. Jadi 3 sama 2 ini jadi kebalikan. Sementara si AVF dia tetap. AVR sama AVL tukar tempat tuh. Karena dia terbalik. Jadi AVR-nya jadi ke sana, AVL-nya jadi ke sana. Satunya negatif karena arah listriknya jadi ke sana. Ya kan, dari RA ke LA, satunya negatif. Nah, lihat. Lead 1 becomes inverted, terbalik. Lead 2 dan 3 bertukar tempat. Lead AVL, AVR bertukar tempat. Lead AVF-nya tetap. Nah, ini contoh dari lead terbalik. Ini. Yang jelas 1 sama AVR, satunya negatif, AVR-nya positif, terbalik. Kenapa kok AVR positif? Ingat, karena AVR sama AVL ini tukar tempat tuh. Kalau 2 sampai 3, ini juga tukar tempat. Kayak tadi, ngomong ini. AVR, AVL tukar tempat, 2 dan 3 juga tukar tempat. Akhirnya, yang AVR jadi positif. Karena ini seharusnya AVL. Tapi intinya, ada P yang negatif, QRS, T yang negatif di lead 1, sementara AVR-nya positif. Nah, ini satu hal yang langsung dipikirkan adalah ini kayak lead yang terbalik. Karena kalau kita betulkan, itu yang akan terjadi kayak gini. Satunya positif, AVR negatif. AVL-nya lihat, AVL ini sebelumnya sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini karena terbalik ini, tukar tempat. Sementara ini waktu tadi terbalik ini 2 di sini, sekarang jadi 3 aslinya itu. 3 ini jadi 2. Tapi yang jelas balik yang ini, satunya jadi balik positif, ya. Satu hal yang khas pada kalau leadnya terbalik adalah ininya negatif, ini positif, tetapi progression of R-nya tetap ada nih. Artinya R-nya R kecil tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Itu tetap normal progresi R wave di V1 sampai V6 itu normal.
Berarti ini adalah lead terbalik. Karena nanti kalau dextrokardi tidak kayak gini. Jadi diingat aja, kalau ini negatif, ini positif, tapi sininya kok perjalanannya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, seperti ECG normal, itu pasti leadnya terbalik. Tak ulangin lagi, kenapa kok makin tinggi toh V1 sampai V6? Karena lihat, V1 kan di sini, V6 di sini. Dinding left ventricle lebih tebal daripada di sini. Akhirnya listrik ke sana. Semua listrik ke sana, listrik ke sana, listrik ke sana. Apa yang didapat di sini karena dindingnya makin tebal, dia paling tinggi. Ini R-nya kecil, R-nya kecil, R-nya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Di V6 makin tinggi. Kenapa? Karena dia paling dituju oleh arah arus listrik. Ya. Ototnya karena makin tebal. Nah, ini adalah contoh kasus seorang laki-laki ke emergency dengan dada tidak enak, pasiennya unwell beberapa hari, ada pneumonia, ada heart failure, dia di emergency dengan kondisi yang kurang bagus, masih chest pain. ECG-nya seperti ini. Kita lihat di sini ada ST elevasi di 1, 2, AVF juga ada ST elevasi, ya. AVR-nya ST depresi. Ini ST depresi. Apa yang terjadi pada pasien ini dengan chest pain nih? Dokter yang pertama berpikir ini adalah lateral MA, ada inferior juga MA, myocardial infarction, dan memikirkan untuk fibrinolitik terapi. Tapi ternyata ketika dilihat oleh senior dokternya, dilihat bahwa ini ternyata ECG-nya yang keliru. Ketika dibetulkan, jadi ternyata reverse lead, dan ketika dibetulkan dengan mesin EKG lain, terbalik tuh. Satunya jadi positif, AVR-nya negatif. Ya. Kalau seperti ini, perlu enggak fibrinolitik? Ini STEMI atau bukan? Ya bukan. Dan ini benar-benar case report dari ini di Irlandia. Ya. Nah, jadi pada EKG ini, yang pertama tadi, satu negatif, AVR positif, kita tidak cukup sebenarnya dengan ini. Nanti tak lihat kan. Nah, pada dextrokardi, nah, kemungkinan lain adalah dextrokardi. Dextrokardi adalah ketika jantungnya terbalik. Ini harusnya posisinya jantung menghadap ke kiri, left atrium di kiri, right atrium di sini, karena ini ada vena cava. Nah, di sini lambungnya juga di kiri. Pada dextrokardi, ada beberapa jenis dextrokardi ya. Ini yang saya ngomongkan adalah dextrokardi yang ekstrim, di mana jantungnya juga terbalik, semua organ terbalik. Ini terbalik tuh. Ininya juga ikut ke kanan, harusnya di kiri ke kanan. Kalau di foto jadi seperti ini, jantungnya mereng ke kanan. Ininya lambungnya di kanan. Nah, pada dextrokardi yang seperti ini, tetapi ini jarang. 1 dari 8 juta. Makanya kalau ada tadi lead negatif di 1, AVR positif, itu paling sering tuh lead yang terbalik. Karena dextrokardinya jarang. Harus dipikirkan itu. Cuma yang khas pada dextrokardi adalah ininya sama kayak lead terbalik. Satunya negatif, ininya positif. Ininya R-nya itu tidak nambah naik. Pada lead terbalik, R-nya makin tinggi kayak tadi. Makin tinggi, V5, V6 paling tinggi. Tapi kalau dextrokardi ininya tidak terbalik. Kenapa demikian? Nah, ini cerita sedikit. Jadi pada ini yang normal nih kayak gini nih. Jadi kan AVL di sini, AVR di sini, ya kan? Satunya di sini. Kalau dextrokardi lihat nih, dia balik ke sini. Akibatnya satunya minus. Nah, karena dia listriknya ke sana. Satu merasa minus. Ya kan? Sementara yang AVR dia jadi positif nih karena dia melihat dari sini. Dilihat dari sini AVR. Terbalik ke sana. Nah, itu tadi, kenapa terbalik di lead ekstremitas. 1, 2, 3 AVR, kenapa satunya negatif AVR positif. Sekarang, kenapa kalau reverse kok R-nya makin tinggi? Karena jantungnya masih ke sini, masih tetap. Jadi listrik tetap ke arah sana.
V5 V6 yang di sini, set, tetap R-nya tinggi. Sementara pada dextrokardi lihat, jantungnya membencong ke sana, mereng ke sana. Maka V5 V6 di sini nggak ada listrik yang ke sana, nggak ada listrik yang ke V5 V6. Akhirnya R di V5 V6 itu kecil. Nah, lihat ini. R di V5 V6 kecil, terbalik, low voltage. Ya. Ini reverse lead, lihat, negatif, ini positif. Tapi R makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Oh, ini lead terbalik tuh. Tapi sebaiknya pada distro-kardi negatif, ini positif. G leadnya terbalik, tapi lihat, loh kok R-nya makin, oh, so ini adalah dextrokardia. Nah, ini adalah salah satu report ECG dextrokardi perempuan ke departemen bedah dengan nyeri di perut kiri, muntah. Tapi jantungnya ada di kanan tuh. Di ECG seperti ini, lihat. Satu negatif, AVR positif. Dan lihat, langsung lihat ke V5, loh, R-nya kecil. So, ini memang kayaknya ke arah dextrokardi gitu. Nah, kalau ingin memastikan dextrokardi benar apa enggak, pindahlah ke sana. V1R, V2R, V3R, V4R, V5R, V6R. Kemudian sengaja kita balik tangan kanan dengan tangan kiri. Apa yang didapat? Kalau terbalik ini, dibalik lengan kanan, lengan kiri, kemudian leadnya diletakkan di kanan yang prekordial lead diletakkan kanan, maka ininya jadi normal nih. Satu positif, APR-nya tetap negatif. Ya. Dan ini juga meningkat R-nya. R makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Itu. Karena memang dia harusnya letaknya di sana. Nah, karena tadi ternyata dextrokardi dengan mungkin situs inversus, kemungkinan apa? Appendicitis. Biasanya appendicitis di kanan, tapi karena ini semua ususnya berputar juga ke kiri. Jadi itu kemudian oleh tim surgery dipastikan bahwa itu suatu appendicitis. Ini juga pada pasien dengan dextrokardi didapatkan ECG seperti ini. Lihat, satu negatif, P-nya positif, P-nya negatif, KR negatif. Tapi ini T-nya masih positif ya, negatif. Sementara AVR tapi P-nya positif, KRS positif. Tapi ininya kecil, V5 V6. Nah, di foto ternyata betul-betul dextrokardi. Nah, jadi kembali lagi ke soal yang pertama, dengan satu negatif AVF positif ya. Harusnya nih dilihat juga di sini. Tadi soalnya tadi kurang. Tapi karena kita fokus di sini, lihatlah di V5 sama V6. Jadi sebagai ringkasan, kalau ada negatif di satu, positif di AVR, lihat langsung di V5 V6. Kalau low, dextrokardi. Kalau tinggi, lead terbalik. Nah, ada beberapa kasus sangat jarang juga, yaitu aksesnya superior. Terutama pada pasien anak-anak dengan kelainan bawaan yang berat. Nah, ini ECG-nya bisa kayak gini. Satunya negatif, AVR-nya positif. Tetapi lihat, P-nya positif. Lain sama tadi. Kalau ini namanya akses superior. Kenapa? Satunya positif, satunya relatif ini kalau ini bifasik ya. Tapi ada yang R-nya segini, ini ke bawah. Kemudian AVF-nya negatif. Jadi aksesnya paling tinggi malah ke AVR, berarti ke ruang kosong di atas. Ini adalah kelainan bawaan yang berat biasanya. Tapi bedanya dengan dextrokardi dan reverse lead, P-nya di satu ini tetap positif. Ini juga kelainan yang jarang. Ya. So, ini kita lihat kira-kira normal apa enggak? Satu positif, AVF positif, so aksesnya normal. Ini normal ECG. Kalau ini satu negatif, P-nya juga negatif. Ini positif di AVR. Lihat langsung di V5 V6. Yes. Oke. Kalau ini negatif. Negatif. Apa yang kita lihat? Yes. Oh, kecil. So, low dextrocardia. Ini negatif, oke. Positif. V5 V6 positif. Semuanya positif. R-nya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Berarti apa? Ya, liter balik. Kalau ini satunya negatif, ininya positif, ininya
Apa ini? Ini bukan terbalik maupun dextrokardie, karena lihat P-nya di satu tetap positif. Kalau ini, ya lihat ini P-nya negatif, dextrokardie. Reverse lead juga sama, P-nya negatif. Ini P-nya positif, QRS-nya tok yang negatif, dengan ini gelombang T yang pasti positif. Artinya ini adalah lead dengan right axis deviation. Satu negatif, AVF positif deviasi. Ini mungkin pasien dengan right ventricle hypertrophy ya, dia ada R yang tinggi di V1. Kalau ini negatif P, QRS-nya T negatif, AVR-nya positif, di sini kecil V5 V6, so ini dextrokardie. Ini negatif, positif, tapi ini makin tinggi R-nya. Progression of R-nya normal, so ini adalah dengan suatu tadi lead yang terbalik. Kalau ini, oh ini satunya positif, AVR negatif, so it's normal aja, tapi dengan RB, BB. Ini P positif negatif, QRS negatif seperti ini. AVR-nya lebih cenderung ke atas. Oh, tapi V5 V6 juga kecil. Ingat, kalau ini negatif, ini positif, dan ini kecil, karena kecil berarti suatu dextrokardie. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang masih mendengarkan walaupun uh, mungkin ini dianggap sepele ya, tapi moga-moga bermanfaat. Ada satu pengumuman kecil dari Rumah Sakit Logorejo. Ya, ini memang kegiatan kita yang dulu dimulai daripada waktu Logorejo ulang tahun. Jadi ada ECG lecture, kemudian ada permintaan, kita terus lakukan mulai Februari 2019 ini. Tapi ini gelombang pertama udah penuh sih. Tapi kalau teman-teman mau mendaftar bisa hubungi ini Mbak Ina di nomor HP ini. Kemudian alamat dinas ini boleh untuk dokter, teman-teman dokter ataupun teman-teman perawat, monggo silahkan. Tapi memang maaf untuk teman-teman mahasiswa memang belum kita buka ya, terutama yang udah lulus atau yang sudah bekerja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.